Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting teknik ya. Di sebelumnya kita udah belajar bahwa capital budgeting itu adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan menyeleksi investasi jangka panjang perusahaan gitu. Biasanya dalam bentuk proyek gitu ya. Nah, di sini kita punya dua jenis proyek ya, independent versus mutually exclusive project ya. Nah, kalau yang independent project itu adalah proyek dengan arus kas yang tidak terkait atau independen satu sama lain ya. Penerimaan yang satu itu tidak akan menghilangkan proyek yang lain gitu. Namanya aja independen berarti nggak saling berkaitan gitu ya. Sedangkan yang mutually exclusive project ini adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama. Oke, fungsinya sama dan karena itu bersaing satu sama lain. Penerimaan yang satu akan menghilangkan atau mengeliminasi proyek lain yang melayani fungsi yang serupa, ya. Nah, contohnya untuk yang mutually exclusive project ini, ketika perusahaan ini mau untuk memberikan atau memproduksi produk dengan lebih banyak lagi, nah mereka harus untuk membeli suatu mesin, ya, supaya produksinya lebih banyak gitu. Nah, mereka dapat tawaran dua mesin gitu ya, mesin A dan mesin B. Tapi mereka tuh nggak bisa untuk beli dua-duanya karena ada keterbatasan dana. Nah, maka dari itu si perusahaan ini harus memilih. Mereka harus memilih antara mesin A atau mesin B yang mereka beli seperti itu. Maka dari itu kita harus mengevaluasi mesin mana yang terbaik untuk kita pilih gitu ya. Nah, maka dari itu kita punya yang namanya capital budgeting teknik ya. Namanya aja adalah teknik. Ini adalah untuk memastikan bahwa proyek investasi yang dipilih memiliki peluang terbaik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Maka dari itu, manajer keuangan ini membutuhkan alat atau teknik gitu ya untuk membantu mereka mengevaluasi manfaat proyek individu dan memberikan peringkat investasi yang bersaing gitu ya. Jadi ini singkatnya adalah teknik yang digunakan oleh investor untuk mengukur kelayakan suatu investasi, mana yang terbaik begitu. Nah, ada juga sejumlah teknik yang tersedia nih untuk melakukan analisis tersebut. Analisis capital budgeting teknik ya. Yang pertama ada payback period, ada net present value atau NPV dan profitability index. Yang terakhir ada internal rate of return. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang pertama yaitu payback period. Nah, payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memulihkan investasi awalnya dalam sebuah proyek. Nah, ini dihitung dari arus kas masuk gitu ya. Nah, bahasa lebih gampangnya payback period ini apa sih? Payback period ini adalah seberapa lama sih perusahaan tuh bisa dapat break even point atau balik modal gitu dari investasinya. Seperti itu ya. Nah, ini ada keputusan payback period. Saat payback period ini digunakan untuk membuat keputusan penerimaan proyek investasi, ada beberapa kriteria keputusan yang berlaku gitu. Pertama, jika periode pengembalian atau payback period ini kurang dari periode pengembalian maksimum yang dapat diterima, maka terima proyek tersebut. Namun, jika payback period ini lebih besar daripada periode pengembalian maksimum yang dapat diterima, maka tolak proyek tersebut. Gitu. Jadi untuk payback period ini lebih cepat akan lebih baik. Begitu ya. Nah, yang kedua ada net present value. Nah, ini adalah metode yang menghitung selisih antara present value dari cash inflow dengan initial investment. Nah, ini ada keputusan dari net present value. Jika net present value ini lebih besar daripada 0, berarti accept, terima proyeknya. Namun, jika NPV-nya ini lebih kecil daripada 0, maka kita reject proyeknya. Nah, NPV ini sebenarnya apa sih? Nah, NPV ini nih, kita mau cash flow yang didapat itu kita bikin, kita hitung berdasarkan present value-nya gitu ya. Jadi, kita lihat dari masa sekarang itu cash inflow-nya tuh berapa sih dibandingin dengan initial investment-nya gitu, diselisihkan. Kalau dapatnya lebih baik, lebih di atas 0 yaitu berarti untung. Kalau di bawah 0 berarti rugi gitu ya. Nah, lalu ada juga yang namanya profitability index. Nah, ini juga berkaitan dengan NPV, adalah sebuah rasio
present value dari cash flow yang dibandingkan dengan initial investment, gitu ya. Kalau tadi net present value itu diselisihkan, kalau yang ini dibandingkan profitability index. Aturan pengembalian keputusan rasio profitability index adalah proyek investasi akan diterima bila nilai PI lebih besar daripada 1. Ya, sedangkan bila nilai PI lebih kecil daripada 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Nah, ini ada rumusnya, di mana PI sama dengan total present value dari cash flow dibagi dengan initial investment. Oke, lalu yang terakhir ini adalah internal rate of return. Ya, IRR ini adalah tingkat bunga yang menyamakan NPV cash inflow pada tingkat 0 rupiah atau 0 dolar atau apapun itu currency-nya, di mana NPV cash inflow ini sama dengan nilai sama dengan nilai initial investment-nya. Oke, nah ini ada rumusnya, di mana IRR ini kita dapatkan dari RR1 dikurang dengan NPV 1 dibagi NPV 2 minus NPV 1 dikali RR2 minus RR1, di mana RR ini adalah cost of capital biasanya ya. Ya, jadi kita masuk nih ke satu problem yang cukup mudah supaya kalian bisa dapat gambarannya ya. Nah, problem satu ini ada investment project yang provides cash inflow $765 per tahun selama 8 tahun. Nah, payback period-nya ini kita harus hitung jika initial cost-nya ini 1.800, payback period-nya ini dapat berapa? Lalu jika initial cost-nya ini 2.000, payback-nya ini berapa? Ya, berapa hari gitu. Nah, berarti kita punya dua proyek A dan proyek B, di mana yang satu 1.800 initial investment-nya, proyek B initial investment-nya adalah 2.000 gitu ya. Nah, kalau begitu kita buat tabelnya, ada year 1, 2, 3, ada cash inflow, cash flow ini CF ini adalah cash flow, sama ACC ini adalah akumulasi gitu ya, akumulasi dari cash flow-nya. Nah, berarti per tahun 765 kita masukin di tabelnya. Tahun pertama 765, berarti akumulasinya masih dari 0 ditambah 765 menjadi 765. Tahun kedua tambah lagi 765, akumulasinya menjadi 1530. Nah, ini masih belum balik modal. Nah, tahun ketiga tambah lagi 765 menjadi 2295. Nah, ini sudah balik modal ya. Karena kan modal awal 1.800, di tahun ketiga ini sudah melebihi ya. Namun kita mau dapetin tanggal pastinya gitu loh. Pas kapan sih payback period-nya ini terjadi gitu. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih tahun, bulan, dan harinya ya. Nah, kalau begitu caranya gimana? Kita tahu bahwa di tahun ketiga ini sudah balik modal dan tahun kedua ini masih kurang gitu ya. Masih kurang beberapa dolar supaya balik modal. Nah, maka dari itu payback period-nya ini sudah pasti kita masukin 2 tahun ya. Kenapa 2 tahun? Karena di tahun ketiga ini sudah balik modal gitu ya. Namun dia ini, nah berarti kita bisa lihat dari sini ya. Nah, payback periodnya ini pasti di antara 2 sampai 3 tahun gitu. Berarti ini payback periodnya sudah pasti 2 tahun lebih gitu ya. Nah, dari 2 tahun ini kita tambahkan dengan sisanya. Sisanya ini dari 1530 ini kita perlu berapa sih untuk mencapai 1800 gitu. Nah, berarti kita tambahin sisanya nih. Sisanya untuk 1530 menjadi 1800 itu butuh berapa lama begitu ya. Ini saya insert text box-nya. Udah 70 itu dapatnya dari 1800 dikurang dengan 1530 itu akan menjadi 270 ya, 270 di sini. Oke.
Nah, 270 ini kita bagi dengan 765, yaitu cash flow-nya. Cash flow pada tahun ketiga, gitu ya. Dikali dengan 12 bulan. Nah, kita dapat berarti sisanya 270 ini kita bisa dapatkan dengan waktu 4,24 bulan. Begitu. Nah, tapi kita mau dapetin harinya juga. Nah, kalau gitu berarti ini 4 bulan. Sedangkan ini 0,24-nya kita breakdown lagi dikali dengan 30 hari. Dan kita dapatkan 8 hari. Berarti payback period project A kita bisa dapatkan dengan waktu 2 tahun, 4 bulan, 8 hari. Seperti itu ya. Dimana proyek B ini initial investmentnya 2000. Dan ini udah ada tabelnya juga, berarti dia payback periodnya, balik modalnya, di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Berarti ini lebih dari 2 tahun gitu ya, tapi di bawah 3 tahun. Nah, kalau gitu berarti kita udah tahu nih payback periodnya ini berarti di atas 2 tahun. Lalu kita lihat nih, 1530 untuk mencapai 2000 itu masih perlu berapa dana sih? Nah, kita perlu 470 dolar ya, supaya kita dapatkan 2000 gitu akumulasinya. Lalu dikaliin 12 bulan. Oke. Nah, kalau gitu kita dapatkan 2 tahun tambah 7,37 bulan. Lalu kita breakdown lagi 0,37 dikali 30 hari dan kita dapatkan 2 tahun 7 bulan 12 hari. Nah, kita lihat di sini payback periodnya lebih cepat yang mana sih? Ya, payback periodnya ini lebih cepat yang untuk proyek A, yaitu 2 tahun 4 bulan 8 hari. Ya, berarti ini yang diterima. Begitu ya. Kalau udah, terima kasih sudah menonton.